Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah sore hari ini meskipun masih melalui ibadah online ini. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dalam situasi apapun. Penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Sampai hari ini kami boleh bersama-sama kembali dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah online ini. Engkau memberkati setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya kesungguhan hati kami Engkau memperhitungkan, sehingga sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, kiranya kebenaran firman Tuhan dengan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami benar-benar memberkati setiap kehidupan kami. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Ya, hidup itu bukan secara otomatis ada dengan sendirinya. Ya, kalau petang hari ini kita masih bernapas, saya menyadari itu semua karena Tuhan yang masih memberikan napas, Tuhan yang masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Ketika kita menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan secara serius bagaimana kita menjalani hidup ini. Ya, hidup bukan asal hidup tentunya, hidup bukan sekedar untuk makan dan minum yang kita lakukan setiap saat ketika kita lahir sampai menjadi dewasa. Bukan hanya sekedar untuk makan minum, kemudian setelah dewasa kita akan meninggal dunia. Hidup adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah kehidupan yang mengandung dimensi pengutusan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita kehidupan sekaligus mengutus saudara dan saya untuk mampu menyatakan tanda-tanda kerajaan surga ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang Tuhan berikan pada setiap kehidupan kita menyadarkan kepada kita bahwa hidup adalah pemberian daripada Tuhan. Hidup adalah penugasan daripada Tuhan. Hidup adalah anugerah dan pengutusan. Tuhan mengutus saudara dan saya untuk bekerja. Tuhan mengutus saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini juga untuk melayani Tuhan. Tuhan mengutus saudara dan saya juga untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Itulah tema firman Tuhan sore hari ini. Saya menjadikan tema ini supaya kita menjadi perenungan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Tema dengan judul menjadikan segala bangsa murid Yesus. Mari kita membaca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Ya, perintahnya dalam perikop ini ditulis untuk memberitakan Injil. Mulai ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ucapan Tuhan kita di akhir pelayanannya di bumi adalah suatu ucapan yang bukan biasa, melainkan ucapan yang sangat penting bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebenarnya Tuhan kita bisa memilih mengatakan hal yang lain, tetapi Tuhan berkata dengan kalimat ini, isi hati Tuhan, fokus daripada Tuhan, ini bukan sekedar Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita, melainkan ini sebuah amanat dari pribadi Tuhan kita, pribadi yang berkuasa atas alam semesta, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa sering kita mengaku pengikut Yesus, yang telah merenungkan dan melakukan daripada apa yang menjadi hati Tuhan kepada kita sekalian, yang menjadi pembacaan kita pada petang hari ini, yaitu tentang amanat agung. Amanat agung tentang pengutusan Yesus bagi gerejanya. Amanat agung adalah tentang pengutusan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Tentang misi Yesus melakukan kesempatan dalam setiap pelayanannya. Misi Tuhan kita Yesus Kristus melalui kelahirannya sebagai bayi di Bethlehem sudah dituntaskan dengan sempurna di Golgota. Tuhan Yesus telah bangkit dan selama 10 kali Ia menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sudah kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Tetapi yang perlu kita perhatikan pada petang hari ini, meskipun Tuhan kita sudah naik ke surga, tetapi misi pengutusan Tuhan kita Yesus Kristus tidak berakhir sampai di situ. Misi pengutusan itulah kemudian diberikan kepada para murid. Kemudian diberikan kepada setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui amanat agung ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, pada waktu itu para murid pergi ke Galilea, lalu di sebuah bukit yaitu Bukit Zaitun. Di sana mereka bisa kembali berjumpa dengan Tuhannya. Para murid menyembah Yesus sebab Yesus adalah Raja. Tetapi firman Tuhan mencatat beberapa orang ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus tahu hati setiap orang, baik yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan maupun yang meragukannya kepada Tuhan. Dan keraguan beberapa orang terhadap Tuhan kita Yesus Kristus itu wajar. Ada alasannya. Karena pada waktu itu ada berita palsu yang disebarluaskan oleh mahkamah agama, yang kemudian menggoncangkan iman para orang-orang saat itu. Bahkan diikuti dengan ancaman dari para penguasa Yahudi dan Roma pada saat itu. Tuhan kita Yesus Kristus tahu persis situasi yang seperti itu. Keraguan manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi pengutusan yang Tuhan berikan kepada setiap murid-muridnya. Itulah sebabnya sebelum amanat agung diberikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita terlebih dahulu membereskan keraguan para murid saat itu. Tuhan kita Yesus Kristus meyakinkan murid-muridnya akan kuasa yang dimilikinya. Kembali kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi di sini kita bisa membaca pembacaan firman Tuhan, bagaimana Tuhan kita memproklamirkan kuasa Allah yang menjadi dasar pengutusan kepada para murid-muridnya.
Kuasa itu diberikan Bapa. Kuasa itu menjangkau segala sesuatu di surga maupun di bumi. Tidak ada kuasa yang dapat mengalahkan kuasa Allah. Kuasa yang ada pada Kristus ini, itulah yang disebut oleh Paulus kuasa kebangkitannya. Atas dasar kuasa itulah kemudian para murid menerima pengutusan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amanat Tuhan Yesus Kristus menegaskan apa yang Dia kehendaki dari para murid-muridnya. Apa yang Tuhan kehendaki? Kita tidak dipanggil untuk keluar. Dalam hidup kita bukan sekedar untuk menjadi jemaat yang aktif di dalam persekutuan saja. Kita tidak dipanggil untuk sekedar menjadi jemaat yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial saja. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menghasilkan murid dari segala suku bangsa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari pada saat ini Bapak Ibu Saudara dimanapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita periksa lagi semua kesibukan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita koreksi hidup kita. Adakah kita sedang mentaati amanat Tuhan kita Yesus Kristus? Atau sebaliknya kita mengabaikan apa yang menjadi amanat Tuhan bagi kita? Sebagaimana dalam ayat 19 dan 20 ada beberapa pokok penting yang terkandung dalam amanat ini. Amanat ini dimulai dengan sebuah perintah, pergilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pergilah ini mengandung sebuah perintah dan sekaligus mengandung pengutusan. Pergi itu berarti bergerak. Pergi itu bisa berarti tidak pasif. Pergi itu berarti tidak diam di tempat. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita diutus untuk menjadi orang percaya yang aktif, menjadi orang percaya yang dinamis dalam hidup kita. Orang percaya yang tidak pasif, orang percaya yang tidak hanya diam di tempat, yang tidak sekedar hanya ibadah di setiap hari Minggu. Misi gereja adalah misi untuk pergi, bukan misi untuk mengurus diri sendiri. Misi gereja adalah misi untuk pergi, bukan misi untuk menghebatkan jemaat ke dalam, lalu lupa dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Misi gereja bukan hanya misi ke dalam, hanya untuk diri sendiri, tapi juga misi untuk keluar, untuk menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Misi gereja adalah misi yang bertujuan, yang menjadi kerinduan hati Tuhan, bukan hanya sekedar mampu melakukan pembenahan-pembenahan yang ada di gereja, melakukan pembenahan sarana prasarana ibadah. Misi gereja adalah misi yang bertujuan untuk menjadikan murid setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sasarannya adalah, firman Tuhan berkata, segala bangsa. Bukan hanya bangsa Israel saja, tapi semua orang dari segala bangsa yang ada di dunia ini. Jadi menjadikan murid itu bukan dalam pengertian menjadikan semua orang beragama Kristen. Menjadikan murid merupakan konsep sentral daripada Injil Matius ini. Menjadi murid berarti mengikut dan melakukan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Memiliki gaya hidup Kristus, yaitu gaya hidup yang mengasihi, gaya hidup yang setia, gaya hidup yang taat, meskipun kita harus mengalami penderitaan di dalam hidup kita. Murid adalah orang yang setia, orang yang mengasihi, orang yang taat. Kemanapun dan dimanapun harus memiliki gaya hidup sang guru, yaitu Tuhannya dalam hal ini.
Kemudian dikatakan, selain pergilah, baptislah dan ajarlah. Yang menyampaikan secara singkat firman Tuhan ini, membaptis dan mengajar adalah isi dari misi gereja itu. Sekali lagi, membaptis dan mengajar yang dimaksudkan adalah bukanlah pertama-tama untuk menjadikan seseorang beragama Kristen, tapi yang dimaksud adalah membaptis dan mengajar adalah dalam rangka menjadikan murid Kristus. Tuhan kita tidak hanya memberi tugas, Tuhan kita tidak hanya memberi perintah saja, tapi Tuhan kita juga memberi jaminan kepada setiap yang diberi tugas dan perintah daripada Tuhannya. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-20. Jaminan yang Tuhan berikan adalah penyertaannya kepada setiap orang percaya yang diberi tugas dan diberi perintah oleh Tuhan kita. Coba lihat ayat yang ke-20, di sana dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata senantiasa ini mengandung arti tidak ada akhirnya, terus menerus. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan tugas kepada setiap orang percaya, janji Tuhan penyertaannya, di mana Tuhan memberikan kepada kita sebuah jaminan senantiasa. Artinya Tuhan tidak akan pernah berakhir menyertai kita, penyertaan Tuhan itu terus menerus di dalam hidup kita. Kemudian dalam kata aku menyertai, adalah dari kata bahasa aslinya ego eimi, yang secara harafiah berarti aku sedang menyertai kamu. Itu berarti penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus selalu ada dalam situasi kondisi apapun, ketika kita melakukan tugas dan perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, ketika kita banyak hambatan, ketika melakukan tugas dan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan memperlengkapi kita, Tuhan akan menghibur kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Ada beberapa pesan yang bisa kita terima melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan memberikan pesan bagi kita. Yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan yang memberi hidup kepada kita, juga Tuhan yang memberi pengutusan kepada setiap kita. Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan tugas-tugas pelayanan, meneguhkan kesaksian gereja di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini menjadi alamat pengutusan kita. Kesaksian kita bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan perbuatan yang membuat banyak orang, membuat kita boleh menikmati kehadiran kita menjadi berkat bagi tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang berbeda denominasi gereja dengan kita, yang berbeda merek dengan kita, mereka beragama lain dengan kita. Pokoknya semua orang dapat mengalami kasih Kristus melalui kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah naik ke surga adalah Raja di atas segala raja. Artinya hanya Yesuslah satu-satunya Allah yang patut kita sembah di dalam hidup kita. Oleh karena itu janganlah mendua hati dalam hidup kita. Oleh sebab itu janganlah menyimpang dari iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah menjadikan uang menjadi Tuhan kita. Janganlah menjadi jabatan itu menjadi Tuhan kita. Janganlah menjadikan kekuasaan menjadi Tuhan kita. Bahkan kuasa gelap menjadi Tuhan
atas hidup kita. Yang ketiga, Tuhan menghendaki kita memiliki kualitas hidup seorang murid. Apa itu kualitas hidup seorang murid? Seseorang disebut Kristen bukan karena KTP-nya Kristen semata-mata. Seseorang dianggap Kristen, disebut Kristen bukan karena dilahirkan dari keluarga Kristen semata-mata, tetapi karena ada dalam relasi dan komitmen yang kuat dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan komitmen dinyatakan dengan setia, mendengar dan melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang keempat, kita ini nggak boleh tawar hati, nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu di dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap hidup kita. Pelayanan karena Kristus senantiasa menyertai kita menghadapi berbagai tantangan sampai akhir zaman. Kita nggak boleh tawar hati, kita nggak boleh bimbang, kita nggak boleh ragu dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sebab janji penyertaannya, kuasa Kristus dinyatakan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan di setiap tanggung jawab ketika dia melaksanakan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh di dalam hidupnya. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus bukan hal yang mudah. Salibnya berat, tantangannya hebat. Tapi satu hal yang tidak bisa kita lupakan dan menjadi iman kita. Menjadi orang Kristen, salibnya berat, tantangannya hebat, tapi penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Olehnya pada petang hari ini kiranya firman Tuhan menguatkan setiap saudara dan saya. Melangkahlah dengan iman dan berjalanlah dalam kebenaran. Sejauh itu yang kita lakukan, kita tidak akan pernah kehilangan penyertaan Tuhan atas hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya di setiap tugas dan perintah yang kita lakukan sebagai tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tuhan memberkati buat firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama kembali tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa dalam surga, meteraikan setiap firman Tuhan petang hari ini kepada setiap hati hidup kami, yang mendengar, yang menyaksikan tayangan firman Tuhan malam hari ini bersama-sama. Lihat setiap hati hidup kami ya Tuhan. Kiranya bukan hanya sekedar kita punya waktu untuk mendengarkan dan menyaksikan tayangan kebenaran firman Allah ini, tapi juga kami punya kesempatan hati yang terbuka untuk Tuhan. Mampu mengevaluasi setiap kehidupan kami. Bukan disibukkan oleh kesibukan aktivitas kami setiap hari. Tapi kami mampu mengevaluasi apakah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mampu melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami mampu Tuhan melaksanakan misi Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Mampu menyadari siapakah kami yang menjadi kerinduan hati Tuhan, bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi Tuhan rindu kami menjadi seorang murid yang mampu mengikuti jejak daripada guru kami, yaitu guru agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami bisa mampu dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami juga mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Untuk menjadikan orang-orang yang ada di sekitar kami, yang rindu haus untuk mengenal kebenaran firman Tuhan,
Bukan sekedar dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi sampai menjadi orang yang mampu dimuridkan menjadi murid Kristus di dalam hidupnya. Banyak tantangan, banyak hambatan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi kami tidak akan pernah tawar hati, kami tidak akan pernah khawatir, kami tidak akan pernah menyerah. Sebab janji Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami senantiasa, sehingga kami selalu dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Kiranya kami yang menyaksikan dan mendengarkan, firman-Mu tertanam dalam hati dan hidup kami, bertumbuh dan berbuah. Berkati setiap pergumulan kami ya Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit dijamah sembuh, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang sedang menghadapi banyak pergumulan, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan mampu membuka jalan. Kami boleh menikmati janji-janji Tuhan atas setiap kehidupan kami. Menyerahkan dalam tangan Tuhan aktivitas kami selanjutnya. Di tengah-tengah persoalan pandemi COVID-19 ini, kami tetap berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang berdaulat, kedaulatan Tuhan dinyatakan. Apa yang Tuhan ingin kau lakukan, lakukanlah. Yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia dan kebaikan bagi kehidupan umat Tuhan yang ada saat ini, termasuk setiap kami yang sedang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan kami, memberkati orang-orang yang dipercayai dan mengambil kesempatan untuk mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat melakukan tugas, bahkan menikmati perlindungan daripada Tuhan dengan baik atas hidup mereka. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan, waktu yang sudah kami berikan untuk menikmati berkat Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.